Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Isu Aktual Pendidikan Islam kelas PAI 5B akan mempresentasikan tentang Merdeka Belajar guna memenuhi tugas mata kuliah Isu Aktual Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Raufik Hamzah, Magister Pendidikan. Dari kelompok 1, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Khomasada, yang kedua ada Zulfa Zakiatul Fuadah, yang ketiga Ishak Utamasari, yang keempat Muhammad Naufal Zabidi, dan yang terakhir Eko Prasetyo Budi. Definisi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar didefinisikan menjadi gagasan permulaan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Atau Merdeka Belajar bertujuan untuk mengubah sistem pembelajaran yang monoton dan teoritis. Selanjutnya mengenai urgensi dari Merdeka Belajar itu sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan bahwa mengapa konsep Merdeka Belajar sangat penting? Karena hanya dengan kemerdekaan kelembagaan unit pendidikan, kemerdekaan kreativitas, dan inovasi setiap guru, proses pembelajaran dalam kelas dapat terjadi dengan sungguh. Adapun bentuk program atau kebijakan Merdeka Belajar itu sendiri ada 9. Yang pertama, USBN diganti asesmen. Yang kedua, UN ditiadakan. Yang ketiga, RPP dipersingkat. Yang keempat, zonasi PPDB. Yang kelima, BOS ditransfer langsung ke rekening sekolah. Yang keenam, besaran BOS per siswa naik. Yang ketujuh, 50% dana BOS untuk guru. Yang kedelapan, organisasi penggerak. Yang kesembilan, guru penggerak. Adapun dari ke-9 program atau kebijakan Merdeka Belajar tersebut, nanti kita lihat dampak kebijakan tersebut terhadap kemajuan pendidikan Islam, yaitu MI, MTS, dan MA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program Merdeka Belajar yang pertama, yaitu USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang diganti menjadi asesmen. Hal-hal yang melatar belakangi USBN diganti menjadi asesmen, yang pertama adanya semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Namun, program USBN membatasi penerapan ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu kurikulum 2013. Menengok dari kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi, sehingga diperlukan sebuah asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Berdasarkan hal-hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan sebuah program, yaitu USBN diganti menjadi asesmen atau ujian kelulusan yang dilakukan sendiri oleh sekolah. Adapun bentuk-bentuk dari asesmennya itu dapat berupa pemberian tugas, yaitu esai, portofolio, maupun tugas kelompok. Intinya dari USBN diganti asesmen itu yaitu ujian kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian yang lebih komprehensif. Selanjutnya, program kedua dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu UN atau Ujian Nasional dihapuskan. Nah, berkaitan dengan ujian nasional itu sendiri, banyak masalah atau isu-isu. Yang pertama yaitu materi UN terlalu padat, sehingga menyebabkan fokus peserta didik adalah menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar. Yang kedua, UN menjadi beban stres, tidak hanya bagi siswa, namun juga bagi guru dan orang tua. Yang ketiga, ujian nasional hanya menilai aspek kognitif saja, tidak menilai aspek
afektif maupun psikomotoriknya. Sehingga dari hal-hal tersebut atau isu-isu tersebut, kebijakan yang diambil yaitu mengganti UN dengan bentuk asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Adapun bentuk dari asesmen kompetensi minimum yaitu berupa ranah kognitif. Yang pertama ada literasi dan yang kedua ada numerasi. Literasi diartikan kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa. Yang kedua, numerasi diartikan sebagai kemampuan bernalar menggunakan matematika. Adapun survei karakter, ini berkaitan dengan afektif dan juga bisa psikomotorik. Di sini misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Berkenaan dengan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, di sini di pembaruan ini dilaksanakan di waktu pertengahan jenjang, bukan di akhir jenjang seperti ujian nasional seperti biasanya itu. Sehingga hal yang menarik dari sini adalah dapat dilaksanakan di pertengahan jenjang dari asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu sendiri. Dan yang menjadi poin plus dari pelaksanaan di pertengahan jenjang adanya feedback atau umpan balik yang didapatkan sekolah dan juga siswa, sehingga dari sekolah tersebut maupun dari guru-guru tersebut dapat memperbaiki keadaan siswa apabila ditemukan kekurangan-kekurangan pada diri siswa. Dari kedua kebijakan tersebut, yang pertama ada USBN diganti asesmen dan yang kedua ada UN yang dihapuskan, terbentuk sebuah dampak terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu terciptanya kemerdekaan dan kreativitas bagi guru-guru penggerak. Yang kedua, terwujudnya konsep-konsep penilaian yang lebih holistik. Yang ketiga, menjadikan kompetensi dasar sebagai hal penting dalam asesmen. Karena kompetensi dasar ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, tercipta feedback kepada sekolah-sekolah untuk memperbaiki dan menciptakan keadaan siswa yang bahagia. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan penyusunan RPP yang dipersingkat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang guru sebelum ia melakukan suatu proses pembelajaran, ia diharuskan untuk menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP. Nah, pada awalnya sebelum adanya kebijakan ini, guru diharuskan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, dengan sangat detail, yang membutuhkan berlembar-lembar halaman. Nah, sehingga hal ini dinilai menghabiskan banyak waktu, padahal seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, dengan adanya kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban administratif seorang guru. Adapun setelah kebijakan ini diterbitkan, penulisan RPP bisa hanya 1 lembar saja, asalkan harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP, yaitu prinsip yang pertama, prinsip efisien. Artinya bahwa penulisan RPP itu dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, yaitu efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektif. Dan yang ketiga, yaitu berorientasi kepada murid. Artinya, penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar
murid di kelas, sehingga nanti bisa terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, hanya 1 lembar saja dengan cara dahulu yang penulisan RPP itu harus memuat beberapa komponen, banyak komponen. Nah, sekarang disederhanakan, hanya terdapat 3 komponen inti yang harus ada pada sebuah RPP, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Nah, komponen-komponen lainnya ini hanya sebagai pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP harus ditulis secara efisien. Adapun dampak adanya kebijakan RPP yang dipersingkat itu terhadap pendidikan, yang pertama yang pasti yaitu mengurangi beban administratif seorang guru. Pada awalnya seorang guru yang diharuskan untuk menulis berlembar-lembar dokumen sebagai administratif, kini bisa diringankan dan dipersingkat dengan hanya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran cukup dengan 1 lembar saja, sehingga hal tersebut bisa lebih menghemat waktu dan guru bisa lebih mempersiapkan proses pembelajaran itu, sehingga lanjut nyambung ke yang nomor 2, dampaknya yaitu bisa terciptanya kegiatan belajar yang lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Menyenangkan karena pada prinsip penyusunannya tadi, RPP disusun berdasarkan berorientasi pada murid, pada siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, dengan adanya kebijakan penyederhanaan penyusunan RPP ini juga bisa meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dulu sebelum adanya kebebasan penyusunan RPP ini, format atau aturan penulisan RPP itu dibuat dengan sangat kaku, sangat detail, karena setiap rincian dari kegiatan pembelajaran itu sudah ditentukan, sudah dipastikan dalam RPP tersebut, sehingga ya sudah, dalam melaksanakan pembelajaran pasti berpedoman, berpacu pada RPP tersebut. Nah, kini dengan adanya RPP yang lebih dipersingkat ini, komponennya juga lebih sedikit, guru bisa lebih fleksibel dan lebih kreatif menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas pada saat itu. Misalkan pembelajaran di kelas yang dilaksanakan pada jam pertama tentu tidak bisa disamakan dengan jadwal di kelas saat pelajaran itu berada di jam terakhir. Nah, di jam pertama tentu anak masih pada semangat-semangatnya, masih full fokusnya. Beda dengan jam terakhir, guru sudah capek, anak pun juga sudah capek. Nah, dengan adanya RPP yang dipersingkat ini, guru bisa lebih fleksibel dalam mengatur, dalam mengondisikan metode belajar,
dan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Intinya tidak berpacu, tidak kaku, harus sesuai dengan yang ada di RPP. Bisa kondisional, yang penting tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan suasana kelas juga menyenangkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan zonasi PPDB. Kebijakan ini sebenarnya sudah ada di era sebelumnya. Hanya saja pada masa kepemimpinan Pak Nadiem ini terjadi beberapa perubahan dalam ketentuan persentase setiap jalur yang bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah. Seperti yang sudah tertera pada slide, dapat dilihat perbedaan peraturan PPDB zonasi pada tahun sebelumnya dengan peraturan PPDB zonasi yang terbaru di era Pak Nadiem ini. Sebelumnya itu sistem zonasinya didasarkan pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan nomor 20 tahun 2019. Pembagiannya terdiri dari 3 jalur. Yang pertama yaitu jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Perbedaannya pada era sekarang yang terbaru, PPDB yang terbaru itu didasarkan pada Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Di sini ada 4 jalur yang berbeda, yaitu penambahan jalur afirmasi, jalur baru yang sebelumnya tidak ada di PPDB sebelumnya. Jalur zonasi presentasinya juga dirubah minimal 50%. Jalur perpindahan orang tua atau wali itu tetap 5% sama seperti peraturan sebelumnya. Dan jalur prestasi akademik ini dinaikkan presentasenya yang semula maksimal 15%, sekarang menjadi maksimal 30%. Nah, kenapa kok ada batasnya minimal dan maksimal seperti itu? Kenapa kok tidak ditentukan secara paten oleh pemerintah pusat, harus presentasinya tidak ditentukan secara paten, diberi batas minimal dan maksimal? Nah, hal tersebut dikarenakan untuk memberikan kebebasan pada daerah agar bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di daerahnya masing-masing. Artinya mereka bisa menambah atau mengurangi selama masih ada pada batas presentase tersebut. Perubahan peraturan dari tahun sebelumnya ini dilatar belakangi pada pelaksanaan PPDB zonasi tahun sebelumnya, itu tahun 2018. Meskipun pada saat itu Permendikbud sudah menetapkan peraturan secara tegas mengenai persentase setiap jalur, namun dalam penerapannya ternyata pemerintah daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya. Hal ini mengindikasi bahwa diperlukannya tinjauan ulang dalam membuat ketentuan yang dengan ketentuan itu dapat diterapkan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, maka dari itu tadi kenapa diberikan
batas minimal dan maksimal tidak ditentukan secara paten agar daerah bisa lebih leluasa menentukan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan catatan, daerah terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar seluruh anak dapat belajar di sekolah yang bermutu. Yang selanjutnya, kebijakan ini merupakan suatu kompromi, jalan tengah antara aspirasi atau keinginan pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan dan aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persentase jalur prestasi itu sangat kecil, 15%. Hal ini tentu merugikan bagi anak-anak yang berprestasi, yang sudah mempersiapkannya dengan matang-matang. Mereka dengan perjuangannya yang sudah begitu keras belum tidak menjamin mereka bisa diterima di sekolah yang diinginkan, di sekolah yang favorit, karena terhalang oleh jarak rumah yang jauh yang tidak masuk zona. Hal ini dirasa tidak adil dengan mereka-mereka yang tidak begitu mempersiapkannya dengan matang tapi bisa diterima karena wilayahnya yang dekat dengan sekolah yang diinginkan, sekolah pilihannya, sekolah yang favorit. Nah, adanya kebijakan yang ditetapkan Pak Nadiem ini dengan menambah presentasi jalur prestasi menjadi 2 kali lipat, menjadi 30%, ini diharapkan bisa dijadikan jalan tengah antara keinginan pemerintah untuk tetap meningkatkan pemerataan pendidikan dan keinginan orang tua agar tidak dirugikan, agar anaknya yang berprestasi bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Seperti itu. Nah, peraturan yang selanjutnya, peraturan terbaru PPDB zonasi ini lebih fleksibel. Artinya, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator, bukan regulator seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Pemerintah pusat tidak menyeragamkan, tidak mematenkan pengelolaan PPDB ini. Fungsi pemerintah pusat dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai regulator yang tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan pemerintah. Pemerintah pusat memfasilitasi daerah untuk mengelola sistem pendidikan agar setiap anak di daerah tersebut dapat mengakses pendidikan bermutu dan sistemnya lebih berkeadilan sosial. Seperti itu. Adapun dampaknya, tentu dari setiap kebijakan itu pasti menuai pro dan kontra. Di sini dampak dari adanya PPDB zonasi ini dibagi menjadi 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu mengenai dampak positifnya. Sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu adanya PPDB zonasi ini adalah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Yang kedua yaitu mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik. Sistem zonasi ini sebenarnya mempermudah pengawasan orang tua terhadap anak. Anak tidak sekolah terlalu jauh dari rumah sehingga dia tidak perlu kos di tempat lain. Nah, pergaulan anak pun juga akan lebih terpantau oleh orang tua. Ketika sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut fokus dalam mengenalkan anak pada lingkungan, maka anak didik akan lebih mengenal lingkungannya, apalagi jika para pendidik nantinya juga berasal dari daerah yang sama. Jika semua kondisi ini bergerak saling bersinergi satu sama lain, maka
perkembangan masing-masing daerah akan semakin cepat. Nah, hal ini tentu juga akan membantu proses pemerataan pendidikan di setiap daerah. Yang selanjutnya yaitu menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Sistem zonasi ini memungkinkan siswa yang diterima pada setiap sekolah itu beragam kemampuannya. Jadi tidak melulu seperti pada kebijakan sebelumnya yang siswa yang NEM-nya tinggi pasti akan tentu dapat bersekolah di sekolah yang favorit. Sekolah favorit isinya pasti selalu anak yang cerdas-cerdas, anak yang pandai-pandai, yang pintar-pintar. Kebalikannya, sekolah yang kurang favorit tentu dia juga akan mendapat siswa-siswa yang kurang pandai. Nah, dengan demikian, dengan adanya sistem zonasi ini menjadi sama rata. Setiap sekolah itu kemungkinan akan mendapatkan siswa yang kemampuannya beragam seperti itu. Ini juga merupakan kesempatan bagi para guru-guru yang mungkin dia mengajar di sekolah non-favorit untuk membuktikan prestasi mereka. Adanya zonasi ini kan memungkinkan siswa yang pandai juga tidak bisa terterima di sekolah favorit masuk ke sekolah non-favorit karena zonasi yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, ini menjadi kesempatan bagi guru untuk membuktikan prestasi mereka, menunjukkan bahwa mereka juga mampu mendidik dan mengarahkan anak-anak yang memiliki nilai akademis yang bagus untuk setidaknya bisa tetap mempertahankan prestasi anak-anak tersebut. Dengan sistem zonasi tidak ada lagi lulusan yang berkualitas karena siswa yang diterima juga hanya yang berkualitas. Semua sekolah, terutama sekolah negeri, memiliki peluang yang sama dari sisi kualitas anak didik yang diterima. Nah, hal ini tentu menjadi PR bagi sekolah untuk bisa meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing sekolah sehingga anak-anak didik mereka tetap bisa berprestasi. Anak-anak yang pintar meskipun dia masuk di sekolah non favorit, tidak favorit, mereka tetap bisa menjaga prestasi mereka. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Tentu sistem zonasi ini menjadikan setiap siswa mempunyai pertimbangan yang lebih matang sebelum memilih mendaftarkan diri ke sekolah yang ia inginkan. Nah, boleh jadi seorang siswa menginginkan memilih sekolah yang favorit, tapi dikarenakan jaraknya dari sekolah tersebut yang terlalu jauh tidak memungkinkan dan lebih memungkinkan siswa tersebut untuk diterima di sekolah yang jaraknya lebih dekat dari rumahnya. Meskipun sekolah itu kurang favorit, bukan sekolah yang dipilihnya, bukan sekolah yang diinginnya juga, maka dia harus tetap mempertimbangkan hal tersebut. Nah, yang nomor 2, kemampuan siswa yang homogen. Nah, di sini karena sistem zonasi ini memungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak yang baik berkemampuan tinggi ataupun sedang ataupun rendah untuk mendapatkan peluang yang sama dalam mendaftarkan sekolah berdasarkan zona.
tentu dalam suatu sekolah, misalkan sekolah favorit, itu memungkinkan juga menerima anak-anak yang kurang berprestasi, tidak hanya anak yang berprestasi saja, karena kita tidak bisa memastikan bahwa anak yang letak rumahnya di sekitar sekolah yang berprestasi, di sekitar sekolah yang favorit, dia tentu pasti berprestasi, bukan seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kemampuan siswa yang diterima dengan sistem zonasi ini pasti akan beragam. Nah, hal tersebut tentu akan menimbulkan ketimpangan sosial di dalam kelas. Yang pandai akan semakin pandai, dan yang kurang akan semakin bingung, akan semakin kesusahan. Nah, pada kondisi inilah dibutuhkan kreativitas guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mendukung proses belajar anak dari segala jenis kemampuan. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam mengajar anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hal ini dapat disiasati dengan cara menggunakan pendekatan yang beragam. Mendidik semua anak tanpa diskriminasi adalah tugas dari setiap satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu terbatasnya kapasitas sekolah. Banyak di berita-berita kita temui di beberapa daerah, puluhan siswa tidak tertampung, tidak terterima di sekolah, meskipun sekolah itu masih masuk dalam wilayah zonanya, karena kapasitas sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah siswa peserta didik baru yang akan mendaftar di lingkup zona tersebut. Selain itu, juga banyak siswa yang juga memungkinkan siswa untuk tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, karena mungkin di wilayahnya itu, di zonanya itu tidak ada sekolah negeri. Nah, hal ini dapat disiasati dengan cara sekolah terus mengupayakan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kapasitas yang dimiliki. Ini masih menjadi PR, perlu dibenahi agar kedepannya tidak terjadi lagi yang seperti ini, agar semua siswa bisa tertampung, bisa sekolah di Saya akan menjelaskan Merdeka Belajar yang selanjutnya, yaitu tentang dana bantuan operasional sekolah atau yang sering disebut dengan BOS. Kebijakan yang pertama yaitu dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah. Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Kebijakan yang kedua yaitu kenaikan dana BOS untuk MI, MTS, MA, dan SMK. Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah melalui Kemenku juga menambah dana satuan BOS untuk tiap peserta didik. Dan kebijakan yang terakhir yaitu 50% dana BOS untuk guru honorer. Pembayaran guru honorer menggunakan dana BOS juga ada beberapa syarat dan ketentuannya. Saya akan menjelaskan mengenai dana BOS dikirim langsung ke rekening sekolah. Yang pertama yaitu proses penyaluran.
Pada tahun sebelumnya, penyaluran dana BOS dari Kemenq harus melalui rekening kas umum daerah atau RKUD provinsi, baru dikirim ke rekening sekolah. Namun pada kebijakan tahun itu, banyak masalah yang sering dihadapi sekolah karena terlambatnya dana yang cair. Dan pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu percepatan penyaluran dana BOS dari Kemenq langsung ke rekening sekolah. Penyederhanaan dilakukan agar dana BOS diterima lebih cepat. Yang kedua, alokasi penggunaan. Untuk alokasi penggunaannya pun juga berbeda. Pada kebijakan yang sekarang, penggunaan dana tidak dibatasi sama sekali. Jadi, sekolah memiliki hak penuh dalam mengelola dana BOS tersebut. Yang ketiga, untuk tahapan penyalurannya dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap tahun dari sebelumnya 4 kali per tahun. Jadi, tidak ditransfer langsung 100%. Dana yang pertama cair 30%, selanjutnya 40%, dan yang terakhir 30%. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya terkait dengan besaran dana BOS per siswa naik. Dalam setiap aturan atau dalam setiap kebijakan, kita selalu mengarah kepada payung hukum yang terkait dengan pokok permasalahannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam besaran dana BOS per siswa naik ini, kita tertuju pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan dana operasional sekolah reguler. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 itu termaktub sekian teknis, kemudian mekanisme dan sistem bagaimana cara mengoperasionalkan, kemudian bagaimana cara menyalurkan dana dari pemerintah kepada sekolah yang terkait. Berikutnya, beberapa perincian besaran dana BOS siswa. Dana yang akan diberikan itu secara total adalah 32 triliun. Dalam angka ini meningkat sekitar 6,03% dibandingkan 2019. Dalam catatan lain, per siswa itu naik sebesar 100.000. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya perhatian pemerintah terhadap jalannya pendidikan ini meningkat karena bantuannya juga meningkat. Dari sisi yang itu seperti itu. Ya, akan kami terangkan bahwasanya 50% dana BOS untuk guru. Payung hukum penggunaan dana BOS untuk pembayaran guru honorer itu maksimal 50%. Hal ini termaktub dalam ayat 2 huruf I, bahwasannya dana BOS akan diperuntukkan dalam pembayaran honor guru maksimal 50%. Karena tentu dalam dunia pendidikan guru berperan sangat vital sekali agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Beberapa tahun berlalu, ada banyak laporan yang diterima oleh pemerintah bahwa guru honorer itu sulit dalam pemberian dananya. Kenapa? Karena memang guru sukuan itu tidak mendapatkan perhatian secara optimal. Sehingga dari hal ini dana BOS bisa dijadikan istilahnya adalah memberikan bayaran honor dengan total maksimal 50%. Kemudian terkait dengan perbedaan sistem pemberlakuan dana BOS tahun 2019-2020. Perbedaan yang vitalnya ada pada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah perbedaan alur dana. Di tahun-tahun sebelumnya, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk sekolah-sekolah yang dituju adalah dana itu mampir terlebih dahulu ke provinsi, mampir ke daerah dulu, kemudian sekolah mengambilnya dengan mekanisme yang ribet dan lama. Sehingga di 2020 ini alur dananya dari pemerintah pusat langsung kepada sekolah, diberikan ke rekening sekolah. Sehingga dari hal ini tentu ada sebuah alur dana yang jelas secara langsung diberikan kepada sekolah yang terkait. Kemudian yang kedua tentang frekuensi penyaluran. Dengan model yang pertama tadi kita mengetahui secara jelas bahwa frekuensi tentu lebih cepat.
karena langsung kepada sekolah yang dituju. Dana maksudnya adalah dana itu tidak mampir kemana-mana dulu. Kemudian yang ketiga adalah proses verifikasi data, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwasanya verifikasi data menggunakan sistem baru. Dalam sistem ini kita akan menjumpai sebuah verifikasi data yang jauh lebih mudah untuk dilakukan, karena memang pertanggungjawabannya pun juga lebih mudah. Kemudian dari slide berikutnya adalah tentang dampak dari kebijakan dana BOS. Tentu dalam setiap kebijakan itu memunculkan sebuah dampak yang diterima. Sedangkan dalam dunia pendidikan, terkait dengan adanya aturan baru tentang kebijakan dana BOS di tahun 2020, ada dua dampak yang secara signifikan akan terasa. Yang pertama adalah penyaluran dana BOS lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena dana itu tidak mampir kemana-mana. Dari pemerintah pusat langsung masuk ke rekening sekolah secara cepat, dengan verifikasi yang lebih mudah dan sebagainya, artinya lebih cepat diterima dan lebih cepat untuk secepatnya digunakan. Kemudian yang kedua, dana itu akan tepat sasaran karena langsung kepada sekolahnya, tidak mampir kemana-mana dulu. Dampak yang kedua adalah lebih transparan dan efisien. Karena ini adalah dana, dan dana itu sangat rentan sekali, sehingga butuh transparansi. Transparansi ini akan jauh lebih nampak. Karena apa? Pusat akan mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan sekolah dalam memanfaatkan dana BOS, kemudian berapa besarnya pemberian dari pusat ini kepada sekolah-sekolah yang terkait. Kemudian yang terakhir adalah efisien. Efisiensi ini akan terasa karena prosesnya lebih simpel, tidak memakan waktu yang banyak, tidak ribet, tidak muncul beberapa keluhan dari kepala sekolah, tidak muncul keluhan dari guru. Kemudian pengawasan, pengontrolan dan sebagainya akan jauh lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pemberlakuan dana BOS yang diberikan kepada sekolah yang terkait. Ini adalah slide terakhir. Mohon maaf ya. Organisasi penggerak merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Organisasi penggerak hadir berdasarkan pengalaman Indonesia yang hampir 20 tahun masih belum berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil skor Program for International Student Assessment atau PISA, peningkatan hasil belajar di Indonesia belum memadai. Pelaksanaan organisasi penggerak melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan dengan rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Ada 3 tipe program organisasi penggerak, yakni Kijang, Gajah, dan Macan. Kijang, yakni program dengan bukti pengalaman merancang dan mengimplementasikan program bidang pendidikan. Dalam kategori ini, organisasi bisa mendapat bantuan untuk menjalankan proyek rintisan di 5-20 sekolah atau PAUD. Yang kedua adalah Gajah, yakni program dengan bukti peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan motivasi, pengetahuan atau praktek pembelajaran guru atau kepala sekolah. Dalam kategori ini, organisasi bisa mendapat bantuan untuk menjalankan proyek rintisan di lebih dari 100 sekolah atau PAUD. Yang ketiga adalah Macan, yakni program dengan bukti peningkatan motivasi, pengetahuan atau praktek pembelajaran guru atau kepala sekolah. Dalam kategori ini, organisasi bisa mendapat bantuan untuk menjalankan proyek rintisan di 21 sampai dengan 100 sekolah atau PAUD. Beberapa dampak organisasi penggerak terhadap pendidikan Islam antara lain, terwujudnya pelaksanaan pendidikan Islam yang lebih maju dan teratur. Pendidikan Islam semakin berkembang. Organisasi penggerak sebagai pelopor dan inspirator berjalannya pendidikan Islam. Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat berkompeten dan bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain.
Guru Penggerak merupakan program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan guru. Tujuan dari Guru Penggerak yakni meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah yang mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid. Beberapa dampak adanya guru penggerak terhadap pendidikan Islam antara lain: pendidikan Islam semakin maju dan terarah dengan munculnya guru penggerak. Pendidikan Islam dapat berkembang dengan adanya guru penggerak. Guru penggerak sebagai pelopor dan percontohan guru-guru yang lain untuk melakukan perkembangan dan memperbaiki kualitas. Dengan adanya guru penggerak, meminimalisir guru-guru yang teledor serta membangun guru-guru yang kompeten. Demikian presentasi atau pemaparan materi terkait Merdeka Belajar dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi tersebut terjadi kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.